Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita membahas soal imtihan sebentar ya. Minta tolong ditampilkan kembali screen-nya Ustaz Rifki. Nah, Ustaz. Tadi yang Pak Bayu nukilkan itu dari kitab apa Pak Bayu? Tufa ya sepertinya ya. Ya Pak Bayu. Yang Suratul Bahiyah, Ustaz. kitab apa? Suratul Bahiyah. Oh, oke. Makanya di tiap kitab itu biasanya ada istilah al-muradu huna gitu ya. Yang dimaksud di sini. Nah, gitu. Tentunya yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang dititik beratkan di dalam kitab tersebut. Kitab itu kan mendefinisikan isim mufrad dengan istilah ma laisa mutsannan wala jam'an gitu ya. Wala mulhaqan bil mutsanna au bil jam'i. Jadi tinjauannya itu memang murni dari segi adatnya jumlahnya. Jadi selama memang jumlahnya satu, ya itu juga sama seperti di Tuhfa. Selama jumlahnya satu, maka itu dianggap sebagai isim mufrad. Baik itu munsorif atau ghairu munsorif, atau yang belakangnya bengkong-bengkong itu ya, yang diakhiri dengan ya lazimah atau alif lazimah begitu. Ya, selama jumlahnya satu maka itu dianggap sebagai isim mufrad. Tuh. Nanti di Tufa kalau kita sudah selesai DL3 misalnya kita masuk ke pembahasan kitab Tufa itu nanti juga seperti itu. Makanya nanti di kitab Tufa itu disebutkan tanda irobnya itu ya isim mufrad itu ada yang misalnya marfu bi dhammah dhahira, ada yang muqaddarah. Gitu. Adapun yang kita maksud selama ini dengan isim mufrad ya itu tinjauannya sudah lebih spesifik agar bisa terbedakan antara satu isim dengan isim yang lain ya untuk mencapai
istilahnya itu 9 macam isim yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau misalnya semua dipukul rata gitu ya, yang penting jumlahnya satu maka isim mufrad. Nah, apa gunanya nanti ada pembahasan al-ismul ladzi la yansharif, ada isim maksur, isim mankus, ya, macam-macam. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Makanya ketika siapapun ya di majelis manapun yang sudah sampai di Tufa selalu saya sampaikan begitu. Ya, tinjauannya dulu yang perlu dilihat gitu ya. Apa yang dititik beratkan dari suatu pembahasan. Nah, gitu. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu untuk membahas soal imtihan ya. Kita mulai dari nomor 26. Yang masih off cam, silakan on cam dulu. Kecuali yang sudah minta izin tadi. Yang izin Abdurrahman sama Kaisar. Ada EF, Rahmat, Aulia, Ade Purwanto belum izin ya. Baik. Kita mulai dari Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Berapa masjid di desamu dalam bahasa Arab bisa diungkapkan sebagai berikut kecuali Dibaca dulu Pak Bayu ABC-nya itu. kam koriyat kori koriyatika fi masajidin. Kebalik Pak Bayu. Kam masjidin Oh, kam yang ada masjid. di slide-nya itu Pak Bayu. Monggo dibaca. Kam masjidin Kam masjidin fi koriyatika. itu yang A, kemudian yang B Kam masjidan fi koriyatika. bukan kori nggih, korya. Rohnya di Koriyatika. nggih. Koriyatika. Bikam masjidin fi koriyatika. D. Nah, Bikam masjidan fi koriyatika. J. Yang mana yang dikecualikan? Yang A, Ustaz. Yang Kam A. masjidin fi koriyatika. Kenapa Pak Bayu pilih yang A? Karena setelah kam itu eh, ini Tamyiznya tamyiz. Harusnya majrur. Oke, di situ ya majrur. tamyiznya majrur padahal tidak kemasukan huruf jar. Ya, Ustaz. Ya. Uslub yang seperti ini miliknya apa Pak Bayu? Kalau tamyiznya majrur padahal nggak ada huruf jar, ini miliknya apa Pak Bayu? Konsep seperti ini. Uslub majrur nggak ada huruf jar. Gimana Ustaz pertanyaannya? Apaan? Itu kan tamyiznya majrur Pak Bayu, ya. Iya, Masjidin itu. Ustaz. Padahal kan nggak ada huruf jar yang masuk. Nah, Hmm. yang seperti ini miliknya Idofah. uslub seperti ini miliknya apa? Idofah, Ustaz. Loh, bukan itu apa Pak Bayu. Miliknya kam al khobariyah. Oh, Ya. iya. Nah, sedangkan dalam pertanyaan itu adalah kam al istifhamiyah. Ya.
Jadi berapa masjid di desamu ini adalah bertanya, ya, menanyakan dengan menggunakan kam al-istifhamiyah. Jadi bukan kam al-khobariyah. Oleh karena itu kita harus ya menentukan mana saja dari kalimat itu yang betul menggunakan kam al-istifhamiyah. Udah dicari mana yang salah, nah itu yang kecualinya. Gitu. Kita coba cek satu persatu ya, sambil murajaah. Yang B, kam masjidan fi qaryatika ini betul. Ya. Karena kalau kam al-istifhamiyah itu tamyiznya mansub. Hukum asalnya begitu. Mansub bisa juga majrur dengan syarat ya kamnya kemasukan huruf jer. Nah, gitu. Dan meskipun kamnya itu kemasukan huruf jer, tamyiznya juga tetap boleh dibaca mansub. Nah, jadi kita cari. Yang B itu kam masjidan fi qaryatika, ini yang tipe mansub tanpa huruf jer. Yang C bikam masjidin fi qaryatika, ini tamyiznya majrur karena kamnya kemasukan huruf jer. Ini juga boleh betul. Yang D bikam masjidan fi qaryatika, ini juga boleh meskipun kamnya kemasukan huruf jer, tamyiznya tetap dibaca mansub, ini juga betul. Jadi yang bukan kam al-istifhamiyah adalah yang A. Kam masjidin fi qaryatika. Ini adalah tipe dari kam al-khobariyah. Ya, padahal nggak ada huruf jer tapi majrur itu pasti miliknya kam al-khobariyah. Kam al-khobariyah itu bukan diartikan berapa, tapi diartikan banyak sekali. Atau juga dengan sering, nanti tergantung konteksnya. Jadi kalau kam masjidin fi qaryatika itu artinya banyak sekali masjid di desamu. Nah, gitu ya. Oh, ya. Jadi yang betul jawabannya A. Oh ya. Syafakallah ade. Nah. Kalau saya pribadi pernah punya pengalaman gitu ya. Kalau di bagian pinggang itu ada sangat kejepit gitu. Dikasih counter pin itu insya Allah udah enak. Bukan iklan ya. Insya Allah. Bukan endorse. Pengalaman saja. Baik, kita lanjutkan. Nomor berikutnya 27 Pak Budi, monggo silakan. Penerapan domir nasob yang benar adalah A. Kabupaten ini ada kesalahan soal. Jadi maksud kami adalah yang tidak benar. Oke, nanti minta tolong Ustadz Rifki untuk yang ini jadikan bonus penilaian. Jadi nanti minta tolong nilainya diralat lagi. Lumayan dapat ya bonus nilai ini nanti ya. Jadi itu ngapunten, maksud kami adalah yang tidak benar. Yang tidak benar. Jadi penerapan domir nasob yang tidak benar adalah, monggo Pak Bayu, Pak Budi, monggo dilanjut. Penerapan domir nasob yang tidak benar adalah A. Ma ra'aituka fi madrasati amsi fil madrasati amsi. B. Uhibba iyaki Hibbu, ya uhibbu. uhibbu iyaki ya umi. C. Yeah. Nasruhum nasruh Nasorohum, nasruhum lil waziri lil waziri al-waziru, nasarahum al waziru. Yeah. D. Aiyaya sa'al
Maaf, nggak kelihatan. Sa'alta. Sa'alta. Baik. Iya ya sa'alta. Baik. Kira-kira yang mana yang tidak benar, Pak Budi? Yang tidak benar, yang Nasoro. Di sini hanya mengatakan domir nasob, jadi mencakup domir nasob munfasil maupun mutasil. Umum ya. Makanya ABC-nya saya tampilkan dua-duanya. Ada yang dorob, maaf. Ada yang domir nasob mutasil, ada yang munfasil. Yang apa ya? Yang B, Ustaz. Yang B. Kenapa kira-kira alasannya, Pak Budi? Yang B. Ya, karena dia tidak bersambung dengan harusnya kan kalau domir nasob itu dia nggak ada kata bersambung atau enggaknya ya Ustaz ya. Umum. Nasob. Apa Ustaz? Baik, tidak apa-apa Pak Budi. Insya Allah. 6. Dulu sudah pernah saya sampaikan Pak Budi dan juga rekan-rekan yang lain. Untuk domir nasob yang munfasil itu ada syarat-syarat untuk menggunakannya. Ada syaratnya. Nah, prinsipnya adalah kaidahnya begini. Selama masih memungkinkan, masih bisa ya atau memungkinkan diterapkan domir nasob yang mutasil, maka tidak boleh menggunakan domir nasob munfasil. Itu kaidah. Ya, itu rumus. Jadi selama masih memungkinkan untuk menggunakan domir nasob mutasil, maka tidak boleh menggunakan yang versi munfasil. Istilahnya itu ikhtiari dan ghairu ikhtiari. Nanti di apa istilahnya di pelajaran yang lebih tinggi, ya insya Allah nanti ada pembahasan seperti itu. Ya, sekarang tidak perlu kita bahas dulu. Yang penting kaidahnya itu tadi. Ya. Kita coba cek satu persatu. Yang A misalnya. Ma ra'aituka fil madrasati amsi. Ya, aku tidak melihatmu di sekolah kemarin. Domir nasobnya yang mana Pak Budi di situ? Domir nasabnya yang K, Ustaz. K, betul. Nah, di situ betul atau salah penggunaan K di situ? Ini betul, Ustaz. Betul, baik. Ya. Kemudian yang B. Uhibbu iyaki ya umi. Aku mencintai engkau, wahai ibuku. Nah, iyaki di sini adalah domir nasob munfasil. Betul atau salah itu, Pak Budi, kira-kira? Salah, Ustaz. Di mana letak kesalahannya? Harusnya dia kan bersambung langsung. Selama masih bisa bersambung. Ya, selama masih bisa menggunakan yang versi mutasil, maka kita gunakan yang mutasil. Pada kalimat yang B ini tidak ada faktor untuk menggunakan yang versi munfasil. Tidak ada faktornya. Jadi tidak ada alasan untuk menggunakan yang versi munfasil. Jadi yang B itu harusnya mutasil. Uhibbuki ya umi. Nah, nanti jawabannya yang B yang keliru itu, yang tidak benar. Gitu ya. Apa sih salah satu atau apa di antara faktor-faktor bolehnya menggunakan domir nasob munfasil, di antaranya ketika maf'ulnya dikedepankan. Itu untuk contoh yang D nanti. Nah, itu ya. Itu maf'ulnya berada di depan sehingga nggak mungkin dia nempel kepada fi'ilnya karena dia jatuh duluan daripada fi'ilnya. Sehingga mau tidak mau hanya bisa menggunakan yang versi munfasil. Nah, begitu.
Yang lain misalnya faktor yang lain adalah jatuh setelah kata ilah. Nah, gitu ya. Ilah. Misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nah, kalau jatuh setelah ilah memang bisanya adalah yang versi munfasil, tidak bisa menggunakan yang mutasil. Mau ditempelkan di mana? Kalau setelah ilah masa mau nempel pada ilahnya? Nggak bisa. Gitu ya. Baik. Jadi yang B itu keliru. Ya, kenapa? Karena maf'ulnya itu jatuh setelah fi'il kok menggunakan versi munfasil, nah itu nggak boleh. Ya, kalau urutannya itu maf'ulnya jatuh setelah fi'il, ya maka dia harus nempel kepada fi'ilnya itu. Ya, harus nempel kepada fi'ilnya sehingga tidak boleh menggunakan yang versi munfasil. Baik. Kemudian yang C sudah betul, nasorohum al-waziru, menteri ya, Pak Menteri menolong mereka. Nah, gitu. Jadi humnya di situ sebagai maf'ul dan versinya mutasil sudah betul karena dia jatuh setelah fi'ilnya. Nah, yang D ini ya sa'alta, apakah kepadaku kamu bertanya? Nah, gitu ya. Nah, di sini maf'ulnya ditaruh di depan. Ya, kalau ditaruh di depan maka dia nggak bisa nempel kepada fi'il. Kalau begitu hanya bisa menggunakan yang versi munfasil. Begitu ya, rekan-rekan bisa dipahami. Pak Budi begitu ya? Nggih, Afan Ustadz ya, kalau Ya. mau menanyakan, kalau saya kan sering bingung menentukan apakah domir ini masuk ke kategori nasab atau rofa. Nah, kalau seperti itu, apakah saya menentukan saja dia sebenarnya kedudukan dia, kalau kedudukannya nasab berarti dia domir nasab, kalau dia kedudukannya marfu dia domir rofa, gitu ya Ustadz, pasti gitu ya. Betul, betul Pak Oh, Budi. Kan waktu itu sudah kita pelajari ya. ya. Jadi untuk menentukan domir itu apakah domir rofa, domir nasab, atau domir jer, itu ya dari kedudukannya. Dari kedudukannya atau dari amil-amil yang memasukinya. Misalnya kemasukan huruf jer, ya berarti domir jer. Kedudukannya sebagai mudhof ilaih, ya berarti domir jer karena mudhof ilaih majrur. Nah, gitu ya. Kedudukannya sebagai mubtada, berarti domir rofa. Kedudukannya sebagai fa'il, fa'il itu marfu, berarti domir rofa. Sayang, pinjam HP dong. Oke. Siapa ya? Oke, khair salah. Iklan. Baik, khair salah, Pak Bro. Begitu, Lalu, Pak Budi ya? ya, Ya, lalu ada lagi? kalau Ya. menentukan apakah dia harusnya mutasil atau munfasil itu salah satunya dengan tadi ya Ustadz, yang apa dengan apakah dia layak di depan atau enggak gitu ya Ustadz. Itu untuk domir nasab saja, Pak Budi. Oh, Yaitu domir nasab munfasil. Karena kaidahnya itu tadi. Ya, domir nasab itu selama masih bisa menggunakan yang versi mutasil, maka belum boleh menggunakan yang versi munfasil. Adapun yang lain-lain kayak domir rofa munfasil atau domir rofa mutasil itu memang sudah ada plot-plotnya sendiri. Kalau domir rofa munfasil ya digunakan pada kedudukan-kedudukan yang rofa tapi bisanya munfasil. Misalnya apa? Sebagai mubtada dan khobar. Nah, itu memang bisanya hanya yang munfasil. Tidak bisa mubtada dan khobar itu menggunakan mutasil, tidak bisa. Kalau yang domir rofa mutasil, ya itu biasanya, ya di antaranya maksudnya, bukan biasanya, di antara kedudukan yang bisa digunakan oleh domir rofa mutasil adalah fa'il dan naibul fa'il. Nah, gitu Pak Budi ya. iya. Fa'il dan naibul fa'il. Nah. Misalnya begini, jadi begini, kalau kita menjumpai domir kedudukannya sebagai fa'il, pasti itu domir rofa mutasil, pasti. Misalnya begini, dahabtu ilal masjidi. Aku pergi ke masjid. Kata aku di sini dia sebagai fa'il. Nah, aku itu kan yang tunya itu. Itu adalah domir rofa mutasil.
Gitu ya, insyaallah. Syukran Ustaz. Oke, Sami. Jadi gitu ya, khair. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang nomor 27 jawabannya yang B. Nah, sekarang nomor 28 dengan Abdul Khair dulu. Silakan Abdul Khair. Setelah ini Pak Murtaji. Ya. Monggo. Nomor 28, Ustadz Rifki, bisa dinaikkan sedikit. Nah, monggo silakan Abdul Khair. Nomor 28. Penerapan apa ini? Sebagai penerapan anna sebagai masdar marfu adalah untuk kedudukan sebagai berikut. Kecuali A berada pada sodrul kalam, B sebagai fa'il, C sebagai naibul fa'il, D sebagai tabi lil marfu. Jawabannya A, berada pada sodrul kalam. Baik, kenapa memilih yang A, Abdul Khair? Karena A ini adalah penerapan untuk inna. Untuk inna, khair insyaallah. Nah, bagus. Jadi kalau ana sebagai masdar marfu, ya berarti kita memilih kedudukan-kedudukan yang marfu yang menggunakan ana plus isim dan khobarnya. Ya, yaitu sebagai fa'il itu marfu. Sebagai naibul fa'il juga marfu dan tabi' li marfu. Ya, pengikut marfu hukumnya juga marfu. Jadi jawabannya yang A karena berada pada sodrul kalam itu menggunakan inna ya termasuk mawadi inna, tempat-tempat penggunaan inna. Jadi baik khair insyaallah. Kita lanjutkan nomor 29. Pak Murtaji ya, silakan. Ditinjau dari penerapan hukum asal mana dari ungkapan kalimat berikut yang salah? Nah. A. Li baitun jadidun amamal masjidi. B. Lana amun fi tilkal qaryati. C. Alaka zamilun fi madrasatina. D. A'indakum dafatiru ya abna'u. Baik, yang mana jawabannya? Jawabannya yang A, Ustaz. Yang A. Kenapa yang A itu salah, Pak Murtaji? Li baitun jadidun. Ya, kenapa itu kok salah? Salahnya karena anunya, Ustaz. Harusnya majrur ya. Loh, linya itu kan masuknya ke ya mutakalim, Pak Murtaji. Oh, bukan bukan huruf jar ya, Ustaz. Nah, dia sebagai huruf jar memang. Li itu huruf jar, tapi dia masuknya ke ya mutakalim. Jadi tidak mempengaruhi baitun. Li-nya itu sebagai khobar muqaddam, baitunnya sebagai mubtada Karena muakhir. sibul jumlah ya, Ustaz. Iya. Betul. Tapi di mana letak kesalahannya begitu? Jadi karena dia sibul jumlah, MKM itu Ini harusnya tidak ada kaitannya dengan itu, Soe Pak Murtaji. Ya. Jadi titik pembahasannya bukan itu, ya. Jadi soal ini sebenarnya berbicara tentang cara mengungkapkan kepemilikan terhadap sesuatu yang akil dan ghairu akil. Dan itu sudah dipelajari di DL1. Jadi nomor 29 ini aslinya materi dari DL1. Nah, waktu itu sudah kita pelajari. Makanya saya bilang hukum asal. Ya, hukum asal kalau sesuatu yang dimiliki itu akil, maka menggunakan huruf jar lam. Sedangkan kalau yang dimiliki ghairu akil, yang
apa istilahnya, yang dimiliki ghairu akil, maka menggunakan inda. Nah, gitu. Sekarang mari kita cek Pak Murtaji ya. Kita mulai dari yang D misalnya. A'indakum dafatiru ya abna'u. Ini salah atau benar Pak Murtaji? Yang dimiliki Betul, apa? Ustaz. Yang Dafatiru dimiliki ghairu buku akil tulis. ya. Nah, ghairu Ya, akil ya. buku tulis. Makanya Ghairu akil. menggunakan inda. Betul. Betul. Nah, yang C. Laka zamilun alaka zamilun fi madrasatina. Apakah kamu memiliki teman di sekolah kami? Betul atau salah ini, Pak Murtaji? Betul. Betul. Kenapa? Zamilun akil. Akil ya. Menggunakan huruf jar Jamil. lam. Nah, yang B. Lana amun fitil kal koryati. Kami memiliki paman di desa itu. Betul atau salah ini? Betul. Betul. Karena amun akil. Menggunakan huruf jar lam. Akil ya. Nah, yang A. Li baitun jadidun amamal masjidi. Saya memiliki rumah yang baru di depan masjid itu. Nah, ini salah atau benar, Pak Murtaji? Salah, Ustaz. Harusnya Salah. Kenapa? Nah, harusnya harusnya lana apa? ya. Loh kok malah lah. Ah, ah, Ini Pak Murtaji, Ingda, dicek. Nah, dicek dulu Ingdi, Ustaz. yang dimiliki itu akil atau gairu akil, oke? Insyaallah. Nah, yang dimiliki kan baitun. Gairu Baitun akil. gairu akil. Sehingga Baitun. menggunakan indah. Gairu akil. Jadinya indi, gitu, oke? Insyaallah. Nah. Ingdi. Ya. Baik, Ustaz. Jadi begini rekan-rekan, tips dari saya ketika mengerjakan soal, ya, maka termasuk perkara yang harus kita perhatikan adalah apa kira-kira yang menjadi titik sorotan dalam soalnya. Nah, gitu. Ya, meskipun jawaban kita benar, tapi kalau kita nggak mengerti esensinya dari soal itu, apa yang menjadi titik sorotannya, ya, itu kurang menunjukkan ilmu. Ya, kurang menunjukkan ilmu, ya, sehingga kita harus berusaha untuk bagaimana memahami soal itu secara baik. Begitu ya? Dengan memahami titik sorotannya. Oh, soal ini loh yang disoroti itu. Terkait masalah ini. Nah, gitu ya. Seperti nomor 29 ini sebenarnya yang disoroti adalah terkait itu tadi, bagaimana mengungkapkan kepemilikan terhadap sesuatu yang akil atau gairu akil. Begitu Pak Murtaji ya, dari rekan-rekan yang lain. Baik, insya Allah Iya. cukup dulu untuk soalnya. Insya Allah nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita lanjut dulu ke materi DL-nya, rekan-rekan. Untuk pelajaran 11, materinya sudah selesai semua, ya. Untuk hiwarnya itu sepertinya belum dibaca, ya. Nah, pelajaran 11, hiwarnya belum dibaca, ya. Atau mungkin sudah, mungkin saya lupa. Mungkin. Bagaimana? Sudah dibaca atau belum? Belum, Ustaz. Belum, ya. Biasanya Baik. hiwar terakhir, Ustaz. Ya, hiwar terakhir. Afwan Ustaz. J, monggo silakan. Ada rekan-rekan yang masih belum masuk Zoom Ustaz. Ustaz Rifki, mohon maaf. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Nggak otomatis, nah itu biasanya. Biasanya otomatis. Sudah? Oke, baik. Kita baca dulu ya. Ad-Darsul Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadi Asyara. Nah. Itu bacanya Al-Hadi ya. Al-Hadi bukan Al-Hadiyah. Nanti robnya dia itu mabni alal fathi al-muqaddar. Jadi mabni dengan fathah yang muqaddar. Muqaddar itu dikira-kira atau disembunyikan. Itu muqaddar. Karena adat belasan itu mau
tipe yang biasa maupun tipe yang tartibi seperti ini, i'rabnya adalah mabni. Ya, i'rabnya adalah mabni. Kecuali angka 2, ya, kecuali angka 2. Nah, al-hadi ini dia karena tipenya isim manqus, ya, jadi harokatnya nggak ditampakkan. Ya, di sisi lain dia terkena hukum mabni, mabninya alal fathi. Makanya dengan fathah yang muqaddar. Nah, baik, ini ceritanya fil hafilati di dalam bus. Ya, di dalam bus. Orang pertama, Assalamualaikum. Kemudian orang yang kedua, Athani. Ini kan ceritanya belum kenalan, jadi ditulis al-awal Athani. Ya. Nanti kalau sudah kenalan baru ditulis namanya itu. Nah, begitu. Ya, ini termasuk uslub kalau membuat ya fiksi begitu. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dilanjutkan dengan Diana, silakan Diana. 2 kalimat Diana. Mana tadi? Ya, Ustaz. Ya, monggo. Ma ismuka ya akhi. Itu kan alifnya wasol ya. Jadi langsung saja. Mas Masmuka muka. ya akhi. Betul. Ismi Abdullah. Wa masmuka. Apa? Abdullahu atau Abdullah? Tidak boleh Abdullah. diwakafkan dulu. Abdullah. Khair, sama. Abdullah, Ustaz. Kenapa kok lafat Abdullah. Allahnya mansub? Abdullah konsep apa, Diana? Abdullah, hamba Allah. Jadi hamba milik Allah kan begitu. Idhofah. Baik. Monggo diulang lagi. Ismi Abdullah wa masmuka. Loh. Idhofah bagaimana ilmunya, Diana? Eksekusinya harus betul. Jadi antara teori dengan eksekusi itu harus sinkron. Ya, jangan sampai kita hanya memahami teori. Oh, ini idhofah. Tapi eksekusinya keliru. Ya, sami mawon. Podo baik gitu ya. Ismi Abdullahi. Nah, Abdullahi, lafat Allah itu sebagai mudhof ilaih majrur ya. Nah, terus lanjut. Wa masmuka. Dan siapa namamu? Baik, insyaallah. Jadi, Mas Mukaya akhi, siapa namamu wahai saudaraku? Ismi Abdullahi, namaku Abdullah. Wa Mas Muka dan siapa namamu? Baik. Kita lanjut 2 kalimat berikutnya dengan Agus. Silakan Agus. Silakan Agus. Kok malah ngilang? Khair. Semoga silakan dibaca. Halo Agus. Agus Suprapto. Ya Ustaz, Ya, monggo dibaca. gangguan sinyal Ustaz. Ismi Faisalun. Tolibu anta ya Abdullahi. Diulang yang kalimat kedua. Apa tadi? A. Tolibun. Tolibun ya. Tadi tolibu sepertinya tadi ya. Anta ya Abdullahi. Baik. Naam. Ya, monggo dihatikan. Nama saya Faisal. Apakah murid Apakah kamu? Ya, kamu seorang murid, wahai Apakah kamu seorang murid, wahai Abdullah? Nah, Naam, ya. Ya, khair insyaallah. Baik.
di antara musawik bolehnya meletakkan khobar di depan, yaitu khobar muqaddam, itu adalah ketika diawali dengan istifham. Ya, itu salah satu musawik. Musawik itu faktor pemboleh. Nah, di situ a tolibun anta. Nah, tolibun itu sebagai khobar, anta sebagai mubtada. Asli kalimatnya adalah a anta tolibun, begitu aslinya. Dan dua-duanya boleh. Kita boleh mengatakan a anta tolibun, boleh juga a tolibun anta. Ya, karena ada musawiknya, maka boleh khobarnya berada di depan. Baik. Ismi Faisalun, nama saya Faisal. A'talibun anta ya Abdullahi. Apakah seorang murid kamu atau apakah kamu seorang murid wahai Abdullah? Naam. Ya, baik. Dua kalimat berikutnya dengan Fathi, silakan Fathi. Minta tolong untuk saudara Kholis ya, di-mute dulu. Sepertinya tadi ada suara. Nah, moga. Silakan, Agus. Pak Agus, apa tadi? Fathi. Pelajaran 11, Fathi. Silakan. Yang mana? Yang setelah na'am itu. Yang Ucapan Faisal sekarang. Aina tadrusu itu, silakan. Setelah na'am. oh ya. Aina yadrusu haula. Tadrusu. Di mana Tadrusu. ini Ustaz? Yadrusu pakai iya. Itu pelajaran berapa itu? 11. Pelajaran 11. Haulai. Oh ya, 6 Ustaz, 6 Ustaz. Aina tadrusu ya akhi. Di mana kalian belajar wahai saudaraku? Nah, hati-hati terjemahkannya. Domirnya harus tepat ya, rekan-rekan ya. Harus benar domirnya itu. Dicek dulu domirnya. Tadrusu itu siapa, Fathi? Aina tadrusu ya akhi. Coba diulang lagi artinya. Aina tadrusu ya akhi. Apa artinya? Di mana? Di mana? Iya, kamu belajar. Kamu, bukan kalian ya. Hati-hati. Jadi domir itu harus tepat. Ya, harus tepat. Nah, di mana kamu belajar wahai saudaraku? Satu kalimat lagi, Fatih. Ada rusu bijami'atir Riyadhi. Nah, saya belajar di Universitas Ar-Riyadh. Betul. Saya belajar di Universitas Ar-Riyadh. Nah. Baik. Dua berikutnya dengan Gibraltar, silakan. Antum lahir di Gibraltar ya? Bukan Ustaz, di Jakarta. Itu kan nama negara itu Gibraltar itu ya. Nah, ya, monggo dua kalimat. Fi ayyi sanatin ya Ustaz ya? Bukan, atasnya dulu. Atasnya dulu. Oh, nah Ustaz. Bismillah. Fi ayyi kulliyatin tadru Abdullahi adrusu fi kulliyatin al-handasati. Fi kulliyatin al-handasati. Antum terjemahkan dulu. Nah, Ustaz. Di fakultas mana engkau belajar? Aku belajar di fakultas teknik. Ya. Di mana kamu di fakultas apa kamu belajar?
Aku belajar di Fakultas Teknik. Pertanyaannya, Al-Handasati majrur kenapa? Karena dia mudhof ilaih Ustaz dari kuliyatin. Kuliyatin terkena huruf jar dari di fi Ustaz. Bagaimana cara buat mudhof? Cara buat mudhof ialah dia dihilangkan alif lamnya. Benar Ustaz. Dia dihilangkan Hilangkan alif lam dan tanwinnya. tanwinnya. Kuliyatin. Nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nah, itu ya. Coba lagi. Afwan, Ustaz. Ya, Adrusu fi kulliyatil handasati. betul. Khair insyaallah. Pelajaran DL1 ini ya. Baik, mabruk insyaallah. Selanjutnya ada Firman, silakan Firman. في في أي سنة تدرس di tahun keberapa kamu belajar? Adrusu fi sanati tsaniyati. Saya belajar di tahun yang kedua. Ya, di tahun kedua. Baik. As-sanati tsaniyah itu adat apa, Firman? Ada tertib, Ustaz. Ada tertib. Mengadopsi konsep nat manut ya. Dua kalimat berikutnya dengan Dr. Anang, silakan. Ata'riful muhandisa Salmana Abdullah Tob'an huwa ustadi huwa aksanu mudarrisin fil kuliyati. Nah, Apakah engkau mengenal guru Salman? insinyur, muhandis. Oh ya, Insinyur Salman. Nah, Tentu saja. Dia guru saya. Dia ustadz saya. Dia guru terbaik di fakultas. khair insyaallah. Salmana itu i'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur. Salmana. Mansub, Ustaz. Mansub, buktinya apa kalau itu mansub? Karena dia sebagai badal dari Al-Muhandisa. Al-Muhandis. Nah, Al-Muhandisnya mansub kenapa? Mansubnya karena dia maf'ulun bi. Masya Allah, mabruk. Baik. Halaman setelahnya. Dengan Pak Agus Lim dulu. Silakan Pak Agus Lim. Dua kalimat, monggo. Man haula'il fityatul lazina ma'aka ka'annahum ikhwatuka. Na'am, haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Nah, monggo diartikan. Siapa para pemuda ini yang mereka bersamamu? Sepertinya mereka saudara-saudaramu. Ya, mereka ini saudara-saudaraku. Saya memiliki empat saudara-saudara dan 3 saudari-saudari. Baik. Lalu untuk adat madud, nerjemahkannya satu kali saja Pak Agus Lim. 4 saudara dan 3 saudari. Insyaallah. Baik. Berikutnya dengan Nur Muhammad, tapi satu kalimat saja yang pendek ya. Nah, biar nggak terlalu berat nanti atau pusing nanti kalau. Silakan Nur. Faisal. Aina yadarusu haula'i. Di mana
Ya. Di mana di mana ini di mana Haulai boleh diartikan mereka. Boleh oh, diartikan mereka. di mana mereka belajar. Betul. Dalam konteks tertentu, haulai meskipun isim isyarah boleh diartikan mereka. Ya. Nah, yang diartikan Pak Agus Lim tadi, mereka ini. Nah, gitu ya. Boleh. Tapi selama tidak ada faktor yang mengarah ke sana, maka haulai diartikan ini. Ya, karena isim isyarah. Nah, di sini terpaksa kita artikan mereka. Kenapa? Karena kalau diartikan di mana ini belajar, ya bagus ya. Baik, hai insyaallah. Anas berikutnya silakan. Satu kalimat itu panjang. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Adapun saudara-saudaraku, maka semua dari mereka belajar di universitas. Aisyah wa huwa akbaru minni. Aisyah dan dia lebih senior daripada saya. Yadrusu Bukan fi senior ya, ini karena saudara gitu ya. Ini bukan teman-teman lebih sekolah. lebih tua. Gitu. Iya. Dan dia lebih tua daripada saya. Saya kalimat itu belum selesai. Jadi itu adalah kalimat sisipan. Makanya ada tanda seret-seretnya dia. Oh iya. Isa dan dia lebih besar dariku. Oh iya, ya Ustaz. Kalimat lanjutannya itu masih ada. Aisyah wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Baik. Aisyah yang dia lebih tua daripada saya, dia belajar di Fakultas Kedokteran. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Dan Ibrahim dia belajar di Fakultas Ekonomi. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. Dan Ishaq dia belajar di Fakultas apa ini Ustaz? Adabi. Adab itu sastra kalau dalam bahasa Arab. Oh, sastra. Jadi bagian dari ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah. Nah, itu nanti ada pelajaran adab sastra. Monggo dilanjut. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Dan Ismail dia belajar di fakultas apa Ustaz? Ulum itu kalau kita sains gitu ya, science. Oh, sains. Ilmu pengetahuan. Nah. Wa haula'i thalathatu asgharu minni. Betul. Dan mereka bertiga lebih muda daripada saya. Betul. Wa ammal akhwatu. Akho ya, kho-nya itu di fathah akhwat. Oh iya ya. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Dan adapun saudari-saudari, maka mereka belajar di madrasah tsanawiyah. Mutawassithah. Oh iya, madrasah mutawassithah. Baik. Zainabu tadrusu fis sanatil awwali Sanatil asana itu kan muannats ya. Iya, maafkan Ustaz. Fi sanatil ula. Wasalma tadrusu fis sanatil thaniyah.
Betul. Oh Fisanati ya, tsaniyati. fisanatif thaniyati. Walaila tadrusu fisanatif thalithati. Baik. Tadi dari mana tadi? Zainab. Oh ya, Zainab dia belajar di tahun pertama dan Salma dia belajar di tahun kedua dan Laila dia belajar di tahun ketiga. Masya Allah, khair. Al-ula atau ula itu kan sebenarnya bentuk mu'anats dari awalu, ya kan? Awalnya. Awalu itu kan wazan af'alu, ya. Isim tafdil awalu, gitu ya. Mu'anasnya fu'la, kan dulu sudah pernah kita belajar ya. Jadi wazan af'alu itu bentuk mu'anasnya fu'la untuk isim tafdil. Ya. Makanya ula itu adalah bentuk fu'la dari awalu. Awalu itu wazannya af'alu. Aslinya adalah awalu. Gitu. Jadi wawu sukun ketemu wawu berharokat itu wajib didogomkan. Itu pelajaran iklal nanti. Ya, wajib didogomkan. Makanya jadinya awalu wawunya ditasdid. Baik, khair insyaallah. Hafid silakan berikutnya. 2 kalimat. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka. Di sekolah mana saudari-saudarimu belajar? Betul. Yadrusna fi madrasatin Khalid. Begini rekan-rekan, kalau ada sebuah lembaga diikuti namanya itu konsepnya idhofah. Ya, termasuk nama masjid ya. Makanya masjid dengan diikuti namanya itu nanti konsepnya idhofah. Ya, misalnya begini, Masjid Al-Ikhlas berarti Masjidu Al-Ikhlasi. Nah, begitu. Ya. Konsepnya idhofah. Termasuk nama sekolah, nama pesantren gitu ya. Pokoknya nama-nama instansi atau lembaga diikuti namanya gitu ya. Maka itu konsepnya idhofah. Termasuk ini ya. Coba diulang lagi silakan Hafid. Yadrusna fi madrasati Khalid ibnil Walidil Walidi Walidi lil banati bimakkati. Nah, maka itu munsharif atau ghairu munsharif? Bimakkata. Bimakkata. Khair insyaallah. Baik, monggo diartikan. Mereka belajar di sekolah madrasah Khalid Ibnul Walid. Khalid Ibnul Walid untuk anak-anak putri. Untuk anak-anak putri di Mekah. Jadi kalau di Arab kan memang begitu ya. Jadi syariatnya kan begitu ya. Jadi ada sekolah untuk lil banin, ada lil banat, ya dipisahkan begitu. Baik, insyaallah. Rahmat dulu silakan, Rahmat. 2 kalimat. Setelah ini Aulia siap-siap. Aina taskununa antum? Di mana mereka tinggal? Nah, diperhatikan domirnya. Udah jelas banget itu domirnya itu. Antum itu artinya apa, Rahmat? Antum kalian, Ustaz. Iya. Iya, sebentar. Bentarkan saya agak sakit. Kalian ya, bukan mereka. Jadi dilihat dulu domirnya. Dilihat lagi terjemahnya. Di mana kalian tinggal? Ya. Terus satu kalimat lagi. Ikhwati.
yaskununa fi mahaji'i al-jami'ati. Nah, Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. betul, Masya Allah. Perhatikan. Saudari saya Oh, tinggal di saudari ikhwati. Apa nih ikhwati? Antum ini kok sering saudari aja. Ikhwah itu kan jamak dari akhun. Ya. Nah, ya saudara-saudaraku. saudaraku tinggal di asrama kampus. Ya, di asrama kampus jamak mahaji. Terus ada pun saya, Maka saya tinggal bersama teman baik. Qorib itu kerabat bukan teman baik. baik. Ya, bersama kerabat saya. Baik, silakan Aulia berikutnya. Amtazawwaju anta ya Abdullah. Mutazawi dengan isim fa'il. Mutazawijun isim fa'il dari tazawwaja ya tazawwaju. Amtazawwijun anta ya Abdullah. La lastu bimutazawwijan. Bi, ada bi-nya huruf jar. Bimutazawwijin. Iya, kalau ada huruf jar ya majer ya. Nah. Oke, hati-hatikan monggo. Apakah kamu sudah wahai Allah? Belum, saya belum. Ya. Amutazawijun anta ya Abdullahi. Apakah kamu sudah menikah wahai Abdullah? La lastu bimutazawijin. Tidak, saya belum menikah. Artinya begitu. Baik, cukup. Insyaallah. Waktunya sudah mepet rekan-rekan. Ini saya bacakan saja ya, biar cepat sisanya itu. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke bab berikutnya insyaallah. Saya bacakan. Ma'unwanuka, di mana alamatmu? Ma itu memang artinya apa ya? Tapi kalau alamat ya sesuai uruf kita ya di mana begitu ya. Unwan itu alamat. Di mana alamatmu? Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini adalah kartuku, di dalamnya ada alamatku. Ashkuruka ya akhi, aku berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Ana masrurun biliqaika. Saya senang berjumpa denganmu. Ana sa'anzilu fil mahabbatil qadimati. Saya akan turun di terminal depan. Fi amanillahi, semoga dalam perlindungan Allah, wa ilal liqa'i, sampai bertemu lagi. Kemudian as-sa'ik itu sopir, li Faisalin, maksudnya berkata kepada Faisal. Hadal babu liddukhuli ya sayyidi, kalau di kitab saya begitu. Pintu ini untuk masuk wahai tuanku. An-nuzulu min hunaka. Turunnya dari sana. Nah, ini penggunaan masdar ya. Ad-dukhul dan an-nuzul. Baik, insyaallah. Baik, berarti alhamdulillah sudah selesai ya dari pelajaran 11. Pelan-pelan insyaallah. Nah. Baik, sebelum ditutup barangkali ada 1-2 pertanyaan boleh? Ada Ustaz. Monggo Pak Budi. Ustaz, untuk yang halaman 85 yang kalimat nomor 3 Ustaz. Aina yadrusu haulai. Itu kalau saya ganti menjadi aina haulai yadrusu. Nah, gitu boleh nggak Ustaz? Boleh Pak Budi. Nah. Baik Ustaz. Oke. Aina haulai yadrusuna boleh. Oke, betul. Karena haulai di depan jadi fi'ilnya harus menyesuaikan. Itu karena haulai ya fa'il dan fi'ilnya berada di depan jumlah fi'liyah, maka dia wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Oke, baik, ada lagi monggo? Cukup ya? Air insyaallah.
Baik, cukup dulu rekan-rekan ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz.